Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elisa Putri Septiantari dari Fakultas Komunikasi Politik Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya akan membahas materi tentang membuat kasus untuk apa yang bisa dan harus dipublikasikan. Seseorang yang bergelut dalam bidang jurnalistik disebut sebagai jurnalis, yaitu melaporkan suatu berita melalui media untuk publik. Di dalam dunia jurnalis terdapat batasan etika yang terkandung di dalam hukum. Berita-berita yang dipubliskan oleh jurnalis harus mengandung nilai dan moral. Seseorang jurnalis juga harus bersikap profesional, yaitu seorang jurnalis harus bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab. Berita-berita yang dipublish oleh jurnalis harus mengandung kebenaran dan tidak boleh dilebih-lebihkan, dikarang sendiri, bahkan ditambahkan opini si jurnalis itu sendiri. Jurnalis harus bersikap adil terhadap publik dan adil terhadap orang-orang yang terlibat di dalam berita yang jurnalis tersebut publish. Jurnalis tidak hanya memperhatikan publik saja, namun juga harus memperhatikan orang-orang yang terlibat dalam berita, baik itu korban maupun keluarga korban. Dan seorang jurnalis harus dapat mempertanggungjawabkan atas apa yang dilaporkan. Dalam keadaan yang membahayakan bahkan mematikan, seorang jurnalis tetap harus bersikap profesional dan juga seorang jurnalis harus tetap hati-hati, mempertimbangkan dan harus tetap cekatan karena dampaknya bukan hanya untuk jurnalis saja, tetapi dampaknya juga untuk publik dan orang-orang yang terlibat dalam berita yang dipublish. Jika jurnalis tidak dapat mempertimbangkan berita yang akan dipublish, maka akan banyak publik dan orang-orang yang terlibat dalam berita yang dipublish akan kecewa. Seorang jurnalis harus berhati-hati dalam publikasikan dan harus mempertimbangkan lagi berita seperti apa yang akan dipublish. Apakah akan menyakiti korban atau keluarga korban. Pada tahun 1986 di Bakersfield, California, seorang jurnalis memberitakan seorang anak laki-laki berusia 5 tahun yang tewas akibat tenggelam di suatu danau. Di dalam beritanya, jurnalis mengambil foto si anak laki-laki dengan menampilkan wajah yang sangat jelas secara keseluruhan yang sudah terbungkus kantong mayat, setengah diresleting. Banyak publik yang menganggap berita yang dipublikasikan oleh jurnalis tidak layak karena hal tersebut dirasa tidak berperasaan kepada korban. Dan ada beberapa contoh lagi seperti Dennis Chon dan Martha Moore menuliskan berita yang pada 11 September 2001 di World Trade Center USA. Dalam tulisannya menggambarkan bahwa puluhan orang melompat dari puncak menara untuk menyelamatkan diri dari api. Contoh selanjutnya yaitu sekelompok jurnalis Finn dan kawan-kawan melaporkan telah terjadi kebakaran di Happy Land Social Club di New York City. Hasil laporan tersebut telah menewaskan 87 orang. Berita yang dimuat oleh Finn dan kawan-kawan ini telah melanggar etika karena kejadian tersebut sangat jelas menggambarkan kesuraman dan sangat memilukan. Contoh selanjutnya lagi yaitu seorang pekerja dari lantai 77 Menara Selatan terkejut menyaksikan seorang pria melompat dari lantai atas dan melihat tubuh pria tersebut menghantam trotoar. Hal tersebut tentu akan membuat keluarga si pria tersebut menyakitkan dan hal ini akan menyinggung hati mereka. Seorang jurnalis juga harus mengevaluasi apa yang mereka lakukan dengan cara memposisikan diri mereka jika mereka terlibat di dalam berita yang mereka publish.
Salah satu etika utama adalah tunjukkan perhatian kepada mereka yang mungkin terpengaruh oleh pemberitaan tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.